Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hana Afifah dalam mata kuliah Kewirausahaan 1. Nah, minggu ini minggu ke-6 kita conduct this class by online class again dengan Google Classroom. Minggu ke-6 ini kita akan belajar tentang inovasi dan peluang bisnis. Oke, apa sih inovasi gitu kan? Innovation means a new way of doing something. Atau inovasi berarti cara baru dalam melakukan sesuatu. Nah, bagaimana sesuatu itu yang sudah ada bisa kita buat lebih baik? Atau nanti ada beberapa tipe. Ya, beberapa tipe, yaitu ada 3 tipe inovasi. Yang pertama yaitu yang sudah ada kita buat lebih baik. Atau kita buat lebih mudah dengan adanya teknologi, atau bisa jadi kita membuat satu terobosan baru yang sama sekali belum pernah ada di dunia ini. Nah, itu beberapa inovasi. Nah, kemudian is the newness has to be something which totally different from all aspects. Apakah kebaruan itu harus sesuatu yang betul-betul berbeda, betul-betul sangat belum ada di dunia ini dari segala aspek? Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa inovasi itu ada beberapa cara, ya kan? Tidak harus sesuatu terobosan baru yang sudah ada, yang belum ada sama sekali gitu. Bisa jadi kebaruan itu bisa jadi yang pertama bisa dari segi konsumen. Mungkin kita membuat satu produk dengan target pasar yang baru. Contoh kemarin saya udah cerita tentang sereal ya. Nah, pertama misalkan ada sereal energen misalkan dulu itu. Oke. Terus kemudian ternyata ada segmentasi pasar yang tidak tercapai oleh sereal energen ini, ya kan? Karena energen mungkin gulanya terlalu tinggi untuk beberapa orang dengan penyakit tertentu, ya kan, terutama diabetes. Nah, pada akhirnya orang diabetes ini tidak bisa menikmati energen, ya kan, anaknya sereal kayak apa sih gitu kan. Nah, pada akhirnya kita bisa tahu bahwa ternyata ada satu target pasar yang belum kita pasarkan di situ produknya. Akhirnya lah keluar inovasi baru, yaitu sereal yang untuk orang diabetes, sereal untuk orang penyakit jantung, ya kan, ada Quaker Oats, ya kan. Nah, itu beberapa halnya, termasuk susu, ya kan. Susu ada Milo boleh diminum oleh siapa sih, ya kan. Oh, ternyata target pasarnya untuk lansia. Ini nggak ada susu seenak Milo. Gimana caranya biar bikin susu seenak Milo tapi untuk lansia? Nah, itu juga termasuk inovasi dari segi konsumen. Kemudian yang kedua, boleh jadi inovasi ini adalah perubahan daripada packaging. Tapi sebetulnya kalau hanya perubahan packaging, masih dalam konteks perdebatan bahwa apakah boleh hanya perubahan packaging itu bisa kita nyatakan bahwa itu inovasi baru gitu kan. Itu inovasi gitu. Nah, saya ingin bertanya pada kalian nanti di kuis, ya kan, apakah menurut kalian gimana sih kalau cuma ganti packaging aja, cuma ganti bungkus aja, apa bisa disebut dengan inovasi? Nah, itu nanti ada di kuis nanti. Terus kemudian slight changes or modification in the appearance of the product. Jadi mungkin bentuknya berbeda gitu kan. Bentuknya berbeda. Contoh misalkan yang kita kenal Milo A itu susu, ya kan. Kemudian ada lagi Milo Nugget. Ada loh, di Malaysia itu ada Milo bentuknya nugget. Ada Milo Cube. Milo Cube itu Milo yang sudah dipadatkan dan sangat keras, bentuknya kubus. Nah, itu Milo Cube. Nah, kemudian ada tipe-tipe inovasi berdasarkan keunikan dari ide. Nah, tadi saya sudah bilang di awal bahwa ada beberapa tipe inovasi, ya kan? Ada yang barang sudah ada, produk sudah ada, kita buat lebih baik, atau kita buat lebih mudah, atau bisa jadi terobosan baru. Nah, di sini kita bahas nih types of innovation based on the uniqueness of the idea. Ada breakthrough, ada technological, ada ordinary. Nah, breakthrough ini adalah suatu terobosan baru yang belum pernah ada di dunia ini. Jadi, ketika sesuatu yang sangat baru ini ditemukan atau dikeluarkan oleh suatu pengusaha atau suatu penemu, masyarakat itu dituntut untuk mempelajari hal baru itu.
dan menjadikannya sebuah kebutuhan. Jadi contoh misalkan dulu itu kan kita naiknya dokar ya. Naiknya sepeda, nggak ada motor kan. Nah, terus kemudian mendadak ceng-ceng ada mobil pengganti dokar, ya kan? Nah, sebetulnya sebelum ada mobil ini, orang pun tidak merasa susah menggunakan dokar, ya kan? Kemudian tiba-tiba ada mobil gitu kan. Nah, mau nggak mau, manusia ini kan, manusia ini punya jiwa apa namanya ya? Wondering, ada punya jiwa penasaran, ya kan? Wih, apa sih itu, ya kan? Nah, kemudian ketika orang-orang yang mampu dia beli mobil, apakah dia langsung bisa pakai mobil? Enggak, orang selama ini dia pakai dokar, ya kan? Nah, akhirnya masyarakat dituntut untuk tahu, dituntut untuk paham gimana caranya pakai gitu. Nah, itu contoh. Yang lain adalah pesawat terbang. Dulu mana ada pesawat terbang, zaman kapan itu? Orang zaman Soekarno ada pesawat terbang aja, pesawat terbang yang menurut saya kayak kalau dihempas oleh badai langsung guling ke bawah gitu kan. Nggak bisa terbang, tapi ya itulah teknologi. Ketika ada pesawat terbang, orang dituntut untuk bisa mengoperasikan pesawat terbang dan menjadikannya sebuah kebutuhan atau lifestyle, ya kan. Yang tadinya misalkan dari sini mau ke luar negeri naik kapal fine-fine aja, oke-oke aja, tiba-tiba pesawat terbang, akhirnya merasa bahwa saya butuh pesawat terbang ini untuk pergi ke sana lebih cepat, kan gitu. Nah, kemudian adanya internet, adanya nanoteknologi, ini juga terobosan baru. Jadi kalau breakthrough ini tidak banyak di dunia ini yang keluar sesuatu yang baru, sangat baru. Kemudian dan ini diproteksi atau dilindungi oleh paten atau biasanya trademarks, ya kan, atau copyright gitu biasanya, atau legal rights gitu. Ada loh patennya. Siapa penemu pesawat terbang pertama? Saya juga lupa sebenarnya. Nah, kayak gitu. Lampu pun sama. Lampu itu juga breakthrough. Dulu nggak ada lampu pakai apa? Obor. Tiba-tiba ada lampu, semua orang pakai lampu. Semua orang sekarang kalau nggak ada lampu tuh nggak bisa hidup. Sama seperti internet, ya kan. Dulu waktu nggak ada internet gimana sih? Ya biasa aja kan, fine-fine aja. Tapi ketika ada internet kemudian kita sudah biasa menggunakannya, pada akhirnya kita merasa itu kebutuhan. Ketika tidak ada itu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak mati gaya gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus kemudian yang kedua technological. Nah, technological ini adalah mirip seperti breakthrough, mirip seperti sebuah terobosan baru, tapi tidak baru-baru amat. Cuman dia dipermudah oleh teknologi. Contoh paling gampang adalah dulu kita ujian nasional, zaman saya ya, ujian nasional masih pakai tulis, masih pakai kertas, ya kan. Nah, kemudian sekarang apa? UNBK, ya kan, ada ujian nasional berbasis komputer. Agar apa? Memudahkan, mungkin pikirannya memudahkan mahasiswa, tapi sebenarnya nyatanya enggak ya. Ya sebenarnya sih karena manusianya sendiri sih. Nah, jadi contohnya gitu aja. Contohnya misalkan UTS kita pakai Google Form misalkan, kayak, atau sekarang nih. Nah, sekarang ini kelas ini kita kan pakai teknologi, pakai Google Class kan. Nah, ini juga salah satu contoh, mungkin bisa jadi Google Class ini juga termasuk terobosan technological. Jadi saya masih bisa melakukan aktivitas saya sebagai seorang dosen mengajar kalian, dan kalian masih bisa melaksanakan aktivitas kalian sebagai seorang mahasiswa. Nah, cuma menggantinya dari manual, dari offline ke teknologi atau ke online. Itu contohnya. Yang kedua, misalkan ada contoh lagi text messaging atau SMS. Dulu sebelum ada SMS, pakainya apa? Surat, ya kan? Nah, kemudian ada SMS. Nah, itu kan satu menghemat kertas, ya kan? Yang kedua menghemat waktu, ya kan, langsung real time. Kita ngirim sekarang, nyampainya sekarang gitu kan, bukan kira ngirimnya sekarang, nyampainya minggu depan gitu kan. Nah, itu jadi bisa dikerjakan di mana saja, bisa mengurangi kertas juga gitu kan. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah ordinary. Nah, ordinary ini yang paling sering muncul, inovasi yang paling sering muncul, karena inovasi ini biasa aja. Jadi perubahan juga tidak berubah-berubah banget gitu. Contoh yang paling gampang adalah biar kalian paham aja, es teh jadi es teh boba, ya. Es teh jadi es teh boba itu adalah sesuatu inovasi yang ordinary termasuknya, yang biasa. Ini termasuk
Gojek gitu, Grab itu masuk teknologi, GoFood gitu. Tapi kalau es teh jadi es teh boba itu ordinary. Terus kemudian Milady rasa asin yang dulunya asin sama pedas aja sekarang jadi rasa coklat, rasa stroberi. Nah, itu termasuk inovasi ordinary. Jadi masuknya gitu. Jadi tidak tidak bukan tidak sama sekali mengikutkan ini ya, teknologi, tapi cuma melanjutkan aja gitu loh. Nah, terus kemudian contoh yang pakai teknologi apa gitu. Nah, ini TV. TV itu cuma dari TV, bukan TV, HP, contoh ada HP. HP itu upgrade cuma di-upgrade cuma beda mungkin apa namanya kualitas gambarnya jadi lebih tajam gitu aja. Itu nggak terlalu basic technological, tapi tetap melanjutkan sebuah teknologi. Terus kemudian ada classifications of products innovation. Jadi ada klasifikasi inovasi untuk produk. Yang pertama dari sudut pandang konsumennya. Dari sudut pandang konsumen ini ada tiga viewpoints. Yang pertama yaitu continuous innovations, yang kedua dynamically continuous innovation, dan yang ketiga discontinuous innovation. Jadi continuous innovation apa sih? Continuous innovation adalah tidak mengubah dinamika industri secara fundamental. Jadi tidak mengharuskan konsumen untuk membeli, untuk menjadi sebuah kebutuhan. Contoh continuous adalah handphone brand yang sama tapi cuma beda tipe. Nah, handphone brand yang sama, contoh ini Samsung, bukan yang sama. Contoh ini brand A1, terus upgrade jadi A2. Yang di-upgrade cuma bisa record video slow motion, atau misalkan jadi bisa panorama, atau misalkan kameranya jadi lebih tinggi pixelnya. Nah, ini tuh cuma continuous innovation. Nah, ini sama kayak yang tadi kita bilang ordinary innovation. Kalau ordinary innovation kan dari sudut pandang ide. Jadi seperti itu. Cuma contoh misalkan kayak cuma meninggikan tajamnya gambar, atau misalkan meninggikan pixelnya kamera, itu aja, nggak ada teknologi yang lain gitu yang bisa diterapkan di handphone itu gitu. Nah, yang kedua adalah dynamically continuous innovation. Jadi dynamically continuous innovation ini adalah pengembangan produk-produk baru yang berbeda dari produk-produk yang tersedia sebelumnya, tetapi tidak secara mencolok atau kita katakan sunnah untuk kita itu membeli. Contoh misalkan TV tabung, ya kan? Dulunya TV tabung, tiba-tiba ada LCD, ya kan? Upgrade kan dari TV tabung ke LCD, terus kemudian upgrade lagi jadi plasma, terus terakhir jadi LED, ya kan? Nah, itu dynamic discontinuous dalam arti dia merubah secara teknologinya, itu dirubah dari tabung ke teknologi jadi LCD, teknologi lagi jadi LED. Nah, tapi dengan perubahan itu masyarakat tidak dituntut untuk merubah pola pembeliannya. Misalkan kalau yang sudah punya TV tabung, ya kalau nggak mau beli LED ya nggak masalah gitu kan. Toh dengan adanya TV tabung dan LED masih bisa sama-sama nonton masih bisa menonton serial televisi gitu. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah discontinuous innovation. Discontinuous innovation itu mirip kayak breakthrough. Jadi contoh misalkan dulu handphone biasanya cuma buat telepon. Pertama kan telepon kan yang ditunyuk terus diputer zaman dulu. Habis ditunyuk diputer, terus jadi ditunyuk gitu aja. Terus habis itu setelah cuma bisa buat telepon, kemudian handphone itu bisa buat SMS, ya kan. Nah, tiba-tiba pada tahun 2000 sekian muncul namanya smartphone, ya kan. Smartphone adalah handphone yang bisa buat internetan. Nah, itu contoh discontinuous innovation. Atau misalkan contoh lagi dulu pada tahun mungkin sekitar, kalau saya nggak salah 1950-an, itu McDonald pertama kali keluar, itu zaman dulu itu benar-benar merubah persepsi pandangan manusia atau pandangan masyarakat di sekitar itu atas industri restoran, asumsi penetapan harga, kemudian persepsi konsumen dalam hal pelayanan dan lain-lain itu. Jadi kalau ketika ada McDonald ini, orang jadi melihat restoran-restoran yang lain yang bukan fast food atau restoran-restoran fast food yang lain jadi kayak jelek banget gitu gara-gara ada McD. Gitu, itu discontinuous zaman dulu, tapi sekarang mah udah banyak lah, nggak cuma itu aja. Oke,
Oke, kemudian kita belajar tentang peluang bisnis. Nah, peluang bisnis itu muncul dari berbagai macam arah, ya kan? Yang pertama bisa dari personal experience, ya kan? Kemarin kita sudah membahas tentang ide, ya kan? Ide bisnis bisa muncul dari pengalaman, ya kan? Di sini bisa muncul dari pengalaman kerja, bisa juga muncul dari pengalaman pribadi. Contoh dari personal experiences atau pengalaman pribadi, yaitu bisa jadi semisal ada di sini yang laundry kalau di situ ke laundry, ya kan? Nah, mungkin ada pengalaman pribadi ketika kamu susah-susah harus bawa baju kotor ke tempat laundryan. Nah, kamu muncul ide untuk membuat online laundry service gitu loh, berdasarkan pengalaman pribadimu yang kesusahan bawa laundry ke sana kemari. Mungkin kamu biasa ngelondri 10 kilo, kemudian kamu naik motor, ya kan? Nah, kan susah tuh. Nah, jadinya karena kesusahanmu itu, kamu berpikir, oh, kayaknya kalau bikin online laundry bisa nih untuk memudahkan orang-orang lain biar nggak susah bawa laundry ke tukang laundry kayak kamu gitu. Nah, kemudian online laundry service ini apa sih, ya kan? Nah, itu maksudnya adalah kamu bisa pesan laundrynya dari rumah atau dari kos-kosan, nanti tukang laundry yang jemput baju kotor kamu, terus nanti kalau udah selesai tukang laundry juga yang mengantar ke tempatmu gitu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya work experience atau pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini bisa jadi kemarin kan kita sudah belajar, salah satunya dari ide bisnis adalah pengalaman kerja. Nah, ini juga bisa jadi pengalaman yang bagus untuk membuka sebuah peluang bisnis gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah education atau pendidikan. Nah, kemarin ada yang bertanya kepada saya, apakah kalau kita mau membuat bisnis harus sesuai dengan apa yang kita punya, Bu, gitu. Apa skill yang kita punya atau pendidikan yang kita punya? Tidak sama sekali. Nah, tapi apa yang kalian punya, pendidikan kalian, latar belakang pendidikan, kemudian skill gitu kan, itu bisa jadi untuk peluang bisnis. Contoh misalkan yang kuliah di informatika bisa mengaplikasikan hal yang sudah dipelajari selama kuliah di informatika untuk jadi peluang bisnis. Misal kamu jadi seorang web design gitu kan, atau reparasi laptop dan komputer, nah itu bisa. Terus kemudian di agribisnis misal bisa membuka peluang bisnis menanam sayuran menggunakan media tanpa tanah, bisa hidroponik, bisa aeroponik, ya kan. Nah, kemudian untuk anak teknik mesin misalkan karena skillnya di permesinan, mungkin bisa membuka yang sederhana aja, buka bengkel motor dan mobil misalkan, atau membuka jasa perbaikan mesin yang lain gitu. Nah, tapi apakah harus sesuai dengan pendidikan kita? Tidak. Bisa jadi misalkan peluang bisnis itu kamu lihat dari peluang pasar. Misalkan kok di pasar ada produk ini, tapi kayaknya ini cuma cocok buat orang dewasa deh. Untuk anak-anak gimana ya? Nah, kayak tadi saya contohkan seperti susu Milo, ya kan, susu Energen gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi sebuah peluang bisnis ketika kamu bisa lihat peluang yang ada di pasar, terlepas dari apa pendidikan kamu gitu. Nah, kemudian bisa jadi yang keempat dari networks. Networks itu adalah relasi atau link. Mungkin kamu punya kenalan, punya teman, mungkin dia produksi mungkin dia produksi konveksi misalkan. Dia punya perusahaan konveksi. Nah, kamu bisa nih misalkan jualan baju, minta di konveksinya dia gitu kan. Ada loh beberapa kayak teman saya, dia jualan baju, dia ngedesain sendiri, tapi dia minta dijahitkan oleh konveksi gitu. Jadi dia nggak punya konveksinya lah. Kebetulan konveksinya itu temen dia sendiri, jadi kan nggak masalah. Nah, dari relasi itu kamu bisa buat peluang bisnis kan. Nah, gitu contohnya. Kemudian kita lanjutkan dengan e-commerce. E-commerce nih apa nih? E-commerce nih sangat banyak diperbincangkan ya sekarang. Oke, e-commerce atau bisa kita sebut dengan toko online, yaitu platform of buying and selling of goods or services using the internet and the transfer of money and data to execute these transactions. Jadi
E-commerce itu adalah platform atau tempat atau toko pembelian dan penjualan barang gitu. Atau jasa yang menggunakan internet dan transfer uang dan data untuk melakukan transaksi jual beli online. Jadi e-commerce itu toko online-nya, di mana di situ barang-barang diperjualbelikan. Cuma prosesnya dengan menggunakan internet dan transfer uang dan juga data bisa dilakukan tanpa harus face to face gitu. Contoh misalkan pasar Segamas. Nah, pasar Segamas kan offline ya kan, kamu harus datang ke sana secara fisik untuk belanja. Nah, beda lagi sama Tokopedia. Kalau Tokopedia, Shopee, Lazada gitu kan, kamu tidak harus datang ke tempat fisik Tokopedianya, ke tempat fisik Lazadanya, tapi kamu cukup dengan mobile phone kamu atau laptop kamu dan cukup kamu dengan internet, kamu bisa belanja. Nah, ini bedanya e-commerce atau toko online dengan toko offline. Kemudian, kenapa sih e-commerce ini tumbuh sangat pesat gitu? Yang pertama adalah widespread use of personal computers and mobile. Jadi, karena semakin banyaknya orang menggunakan personal komputer dan mobile phone, juga semakin banyak orang menggunakan internet, semakin banyak perusahaan menggunakan internet, semakin mudah dalam berkomunikasi antara penjual dan pembeli karena adanya internet. Karena tanpa kita harus datang ke sana, tanpa kita harus bertemu langsung, kita sudah bisa berkomunikasi dengan penjual atau dengan pembeli. Kemudian dengan online dengan e-commerce ini, transaksi menjadi lebih cepat, lebih mudah dan juga aman. Jadi kalau kita harus ke pasar Segamas gitu, contoh katakanlah, kan memakan waktu, ngeluarin motor, ngeluarin mobil ke sana, belanja, nyari-nyari tokonya mana sih ya kan. Tapi kalau di e-commerce kan kamu cuma bisa tinggal duduk rebahan gitu kan, buka laptop, buka HP, dipilih apa ya, kalau kamu nyari baju merek apa tinggal ditulis aja pencarian baju merek ini. Nah, tapi kalau kamu ke pasar Segamas misalkan, kamu mau nyari kamu mau nyari ini tukang yang jual abang yang jual tempe, yang tempenya kayak gini misalkan, kan susah mau nyarinya, mau nanya sama siapa kan nggak ada. Nah, tapi kalau di platform e-commerce kau bisa nyari misalkan brandnya, brand kamu tempe medok misalkan, kan bisa dicari contohnya seperti itu. Nah, kemudian ini beberapa kelebihan yang saya utarakan nih. Nah, kira-kira kekurangannya apa sih, kekurangan dari e-commerce? Nah, nanti bisa dijawab di kuis gitu. Selanjutnya ada beberapa contoh e-commerce di Indonesia yang sangat sering dikunjungi oleh orang Indonesia per bulannya. Yang menduduki peringkat teratas adalah Tokopedia. Jadi Tokopedia ini dikunjungi oleh 140 juta orang per bulannya ya kan. Wih, banyak ini. Coba kamu ngitung orang yang datang ke pasar Segamas selama sebulan. Mau kamu ngitung? Enggak kan? Ya. Nah, jadi yang pertama Tokopedia, kemudian disusul oleh Shopee, ada Bukalapak, Lazada, Bibli, Orami, Bineka, JDID, Belanja. Nah, ini ada Orami nih, saya baru dengar sih pertama kali. Bineka juga saya baru dengar pertama kali. Nah, tapi yang sisanya saya seringlah dengar. Oke, ini adalah e-commerce. Kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu startup company. Jadi startup company ini perusahaan yang didirikan dari bawah, benar-benar dari bawah, dari orang itu sendiri yang mendirikan. Nah, ada banyak orang Indonesia yang membuat Indonesia itu jadi menonjol di kancah internasional gara-gara startup company. Jadi contoh yang pertama ada Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak ya kan. Bukalapak adalah perusahaan e-commerce yang berbasis C2C. C2C itu customer to customer. Jadi mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, penjual di dalam Bukalapak juga itu adalah customernya Bukalapak. Customer yang di Bukalapak juga customernya Bukalapak gitu. Jadi customer to customer gitu. Nah, kemudian ada Nadiem Makarim juga, Gojek ini juga customer to customer. Jadi bukan, kan kenapa bisa bilang customer to customer? Karena tukang ojeknya ini bukan dari Gojek. Jadi tukang ojeknya ini adalah freelance yang ojek itu, mereka daftar di Gojek. Nah, mereka kan customer Gojek. Terus kemudian orang yang menggunakan aplikasi Gojek itu kan kita download, itu juga kita customer Gojek. Jadi mempertemukan antara customer dengan customer. Nah, ada banyak lagi.
Terus kemudian ada startup unicorn. Nah, apa sih bedanya startup unicorn dengan startup yang biasa? Bedanya adalah yang pertama ada pada discontinuous innovation. Tadi kita sudah lihat di slide atas bahwa ada salah satu inovasi dari segi produk itu discontinuous innovation. Yang kedua ada teknologi driven atau berbasis teknologi. Jadi ini benar-benar teknologi banget gitu. Dan discontinuous innovation yang benar-benar sebelumnya belum ada di Indonesia, ya kan? Gojek sebelumnya belum ada di Indonesia. Gojek pertama kali dan langsung berkembang pesat, ya kan? Karena manfaatnya sangat banyak, manfaatnya sangat besar untuk kehidupan ekonomi orang Indonesia dan juga untuk kemudahan transportasi orang Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah private companies. Jadi startup unicorn ini biasanya adalah sebuah private companies yang yang dipunyai oleh seorang dia bukan seorang pembisnis besar gitu. Jadi dipunyai oleh seorang personal gitu. Dan nilai pasarnya bisa lebih dari 1 miliar dolar. Ada Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan dengan business ethics atau etika bisnis. Nah, apa sih etika bisnis? Etika bisnis adalah studi atau riset khusus atau studi khusus tentang benar dan salahnya moral yang berkonsentrasi pada standar moral yang berlaku yang diaplikasikan di dalam perusahaan atau organisasi. Jadi kita mempelajari tentang bagaimana menjalankan sebuah bisnis secara tepat, secara baik gitu, sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang merujuk kepada hal-hal yang kontroversial. Contoh misalkan bribery itu penyuapan. Nah, contoh misalkan tentang suap, tentang diskriminasi, tentang tanggung jawab sosial, terus tentang tanggung jawab hutang piutang gitu kan. Nah, apakah etika itu hanya ada dalam bisnis? Tidak. Etika itu ada dalam semua profesi, semua ranah. Contoh misalnya pemerintahan juga punya etika, ya kan? Cuma etika bisnis adalah etika yang kita terapkan di dalam bisnis, bagaimana cara menjalankan bisnis yang baik sesuai dengan kebijakan dan praktek-praktek yang kontroversial tadi, yang kita lakukan sesuai dengan standar moral yang berlaku. Oke. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab atas baik atau buruknya suatu tindakan, salah atau benarnya suatu tindakan di dalam organisasi atau dalam bisnis? Yaitu semuanya. Dari mulai investor, dari mulai pemegang saham, dari mulai karyawan, customer, kemudian masyarakat, semuanya berperan di dalam etika bisnis. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini di bisnis ada gambar relationship, responsibility, behavior, principle, reliability, trust, morality. Jadi di etika bisnis ini yang kita jaga semuanya. Satu, kita harus jaga tanggung jawab kita. Kita harus punya tanggung jawab. Itu dalam etika. Kemudian perilaku kita juga diatur atau mengatur diri kita sesuai dengan moral gitu perilakunya. Kemudian prinsip-prinsipnya juga. Kemudian reliability kita bisa diandalkan karena kita tanggung jawab tadi, karena kita punya integritas tadi, karena kita bisa dipercaya, ya kan, kita punya moral yang bagus. Nah, tapi apakah kita harus semua manusia bisa menjalankan moral yang baik ini? Oke. Jadi moral itu juga termasuk sebuah pilihan. Mungkin ada beberapa yang memang memilih untuk bertindak secara non moral. Contoh misalkan ada dikasih suap, diterima suapnya, ya kan. Nah, yang nyuap dan yang terima suap sama-sama kalau dalam moral itu tidak bermoral. Itu kalau kita lihat dari moral standar di Indonesia, ya kan. Nah, tapi nanti kita akan bahas hal-hal yang kontroversial juga. Nanti ada teori-teori etika yang nanti di situ kalian dituntut untuk berpikir gimana kalau kondisinya A tapi tujuannya B. Nah, nanti adalah. Nah, setelah ini kita bahas. Kemudian etika itu mengatur seseorang untuk berperilaku sesuai dengan standar moral yang ada di dalam budaya itu gitu. Nah,
Kalau di dalam budaya itu, apakah kalau beda budaya jadi moral standarnya beda? Ya, berbeda budaya bisa jadi moral standarnya beda. Contoh misalkan kita tidak membahas tentang corona, tapi contoh salaman. Kayak kalau di Jawa, orang Jawa itu kalau anak muda bersalaman dengan orang tua itu etikanya apa? Cium tangan. Itu di Jawa ya. Tapi mungkin kalau kamu pergi ke mana? Jakarta misalkan, mungkin itu tidak lazim, dan ketika kamu tidak mencium tangan pun mereka tidak mereka tidak menjudge kamu tidak beretika, tidak, karena memang budayanya berbeda gitu. Terus kemudian ada prinsip-prinsip etika. Jadi ada 7 prinsip etika. Yang pertama ada kebaikan, yang kedua non kejahatan atau tidak melakukan kejahatan, kemudian otonomi, keadilan, pengungkapan kebenaran, dan menjaga janji. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi saya bilang, ada etika, ada teori-teori etika, ada 2 teori etika yang mendasar, yaitu deontologi dan teleologi. Nah, kalau deontologi ini tindakan bernilai moral sebab memang harus dilakukan, sebab karena memang kewajiban. Orang terlepas dari tujuannya. Orang itu melakukan kebaikan karena memang kita wajib melakukan kebaikan, terlepas dari apa tujuannya. Itu kalau deontologi. Nah, terus kemudian kalau teologi itu mengukur baik buruknya sesuatu atau baik buruknya tindakan berdasarkan tujuannya. Dia tidak melihat prosesnya. Nah, itu bedanya. Contoh misalkan kita lihat ada contoh misalkan pegawai. Nah, ada seorang pegawai itu diancam akan dibunuh atau dipecat jikalau ia membongkar kecurangan yang dilakukan oleh atasannya. Ya. Nah, ada seorang pegawai nih, dia diancam mau dipecat dan juga dibunuh oleh atasannya kalau misalkan dia membocorkan kecurangan yang dilakukan oleh atasannya, atau itu manajernya, entah itu direkturnya itu kan. Nah, kira-kira kalau di dalam kacamatamu gitu kan, kalau menurut kamu ketika kamu ada pada posisi karyawan itu yang diancam akan dibunuh dan dipecat, kira-kira yang kamu lakuin apa? Gitu kan? Nah, apa opini kamu tentang apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menjadi seorang karyawan yang diancam tadi? Itu memperlihatkan kamu itu seseorang yang mengikuti aliran deontologi atau teologi. Nah, kalau orang deontologi, dia akan memikirkan bahwa sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik memang harus diungkapkan kebenarannya, ya kan? Terlepas dari apa tujuannya, entah itu kamu dibunuh atau tidak, saya harus mengungkapkan kebenaran. Itu kalau deontologi, orang deontologi. Kalau orang teologi, dia akan melihat dari tujuannya. Karena tujuannya itu dibunuh dan dipecat itu kan tidak baik. Dibunuh itu tidak baik, ya kan? Pembunuhan tidak baik, dan pemecatan itu bisa menurunkan atau ekonominya kan jadi, ya gimana orang nggak kerja, ya kan? Itu kan tidak baik. Akhirnya kalau memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran, jadinya terlihat tidak baik kalau dari segi teologi gitu. Nah, contoh lagi, ada orang korupsi untuk menyelamatkan istrinya sedang sekarat. Kira-kira gimana? Kalau menurut deontologi dan menurut teologi. Nah, nanti ini kemudian sumber-sumber. Nah, next slide. Sumber-sumber unethical behavior, sumber-sumber perilaku yang tidak etis di dalam organisasi apa sih? Contoh yang pertama adalah misuse of company time and resources. Jadi kamu korupsi waktu dan benda-benda kantor. Contoh korupsi waktu, misalkan kamu seharusnya berangkat jam 8, pulang jam 4 gitu kan. Terus kemudian dikasih waktu istirahat itu setengah jam. Nah, kamu tiba-tiba ngambil waktu istirahatnya, datang ke kantornya telat sampai 45 menit itu baru nyampe, ya kan. Nah, itu korupsi waktu. Terus kalau korupsi barang benda, itu contohnya misalkan barang-barang kantor kamu pakai untuk pribadi, ya kan. Ya, itu contohnya. Terus kemudian ada abusive and intimidating behavior. Jadi perilaku-perilaku yang kasar. Abusive tuh kasar, yang mencelakakan gitu, atau mengintimidasi. Nah, kemudian bohong, lying, bohong. Terus kemudian ada bribery tadi, ada suap, ya kan. Itu juga sesuatu yang sangat unethical gitu, sangat tidak etis di dalam sebuah organisasi.
Tidak hanya di bisnis, di pemerintahan pun nggak boleh tidak menerima gratifikasi, ya kan. Terus kemudian diskriminasi juga tidak boleh. Misalkan sekarang kan kita udah bukan zamannya ini ya, apa namanya, budak ya kan. Jadi tidak ada namanya diskriminasi, entah itu orang kulit hitam, orang kulit putih, kulit coklat, kulit merah, kulit hijau gitu kan. Semuanya punya hak yang sama dalam sebuah organisasi. Terus kemudian ada sexual harassment. Sexual harassment tuh pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual juga tidak boleh di dalam organisasi. Kemudian fraud itu penipuan. Nah, penipuan, sorry. Fraud itu penipuan. Jadi contoh kamu menipu seseorang apa gitu, misalkan kamu bilang, oh iya ini nanti kalau kamu investasi di tempat saya ini nanti kamu 1 bulan bisa dapat 1 miliar. Nah, terus kemudian tiba-tiba 1 bulan dia tidak dapat 1 miliar, duitnya juga hilang, orangnya kabur gitu kan. Nah, itu fraud gitu. Terus kemudian consumer fraud itu penipuan atas konsumen. Misalkan kamu ngomong sama pelanggan, iklanmu bilang kalau pakai produk ini bisa putih dalam 1 detik, tiba-tiba dia udah pakai selama 1 minggu nggak ada putih-putihnya, ya kan. Itu juga fraud terhadap konsumen atau penipuan terhadap konsumen. Kemudian ada lagi plagiarism. Yang terakhir ini yang paling banyak, dan jangan sampai plagiarism itu adalah copy paste. Jadi contoh misalkan kamu ngambil misalkan ada pertanyaan, kemudian jawabannya kamu copy paste dari internet dan kamu tidak mencantumkan sumbernya. Dan copy paste-nya tuh bener-bener plek sama jiplek. Itu plagiarisme banget. Itu jangan dilakukan. Jadi kalau kamu memang mengambil sumbernya dari internet, diusahakan atau memang harus dicantumkan sumber-sumbernya gitu. Nah, itu pembahasan kita hari ini. Jadi kita udah membahas apa saja. Yang pertama kita bahas inovasi, kemudian kita bahas peluang bisnis, kemudian kita bahas e-commerce, kemudian kita bahas startup company, dan yang terakhir kita bahas etika bisnis. Nah, selanjutnya setelah ini silahkan dicek, ada kuis ya. Nanti tolong dikerjakan kuisnya dan dikumpulkan seperti biasa maksimal jam sebelum perkuliahan terakhir. Terima kasih. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.